akan melakukan yang namanya pencampuran udara dengan bahan bakar. Lalu ketika Selamat datang di channel YouTube Mekanik Rumahan. Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian like, share, dan subscribe ya guys. 1, 2, 3. Jeng 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 tuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah terdapat yang namanya klep ya guys, klep, juga karbu dan juga cylinder head ya. Serta ini yang namanya intake manifold. Nah, intake manifold. Jika kalian ingin menggunakan yang namanya karbu besar ya, atau intake venturi karbu ini besar, kalian harus menyamaratakan yang namanya ukuran dari diameter klep dan juga intake manifold ya guys. Nah, kenapa harus menyesuaikan antara ketiga itu guys ya? Supaya tentang percepatan gas karbu ya, kalian bisa menonton videonya di YouTube saya sebelumnya ya. Di sini tentang hubungan diameter klep dengan venturi karbu ya. Nah, contohnya seperti ini guys ya. Motor kalian masih standar, full standar ya. Motor kalian masih menggunakan klep berukuran 28 ya. Kalian ingin menggunakan yang namanya ukuran venturi karbu 30. Nah, dan manifold kalian ini masih standar juga guys. Contohkanlah berukuran 24 ya. Caranya seperti ini. Kalian melakukan yang namanya pembubutan guys, pembubutan pada bagian payung klep ini ya. Ini kan payung klep dari atas ke bawah ini lurus ya, terus sampai di bagian ini terjadi yang namanya penggemukan. Nah, di sini kalian kurangi ke tukang bubut, atau kalian juga bisa amplas ya, amplas pakai bor ya. Ini dikurangi supaya percepatan gas ya guys, percepatan gas. Dan pada ruang bakar ini ya, ini ketika klep mengangkat, itu nanti ruang bakarnya juga ikut besar guys, karena kalian sudah mengurangi yang namanya diameter ini, sehingga percepatan gas itu akan menjadi stabil dan juga rata guys. Dan tak lupa juga kalian harus melakukan yang namanya pemortingan nih guys, pemortingan pada bagian intake ya. Di dalam ini kan ada lubang ya guys, itu diporting, lubang intake-nya diporting. Dan juga kalian membeli yang namanya intake manifold ini guys. Intake manifold ini sesuaikan dengan ukuran karbu yang venturinya tadi, ukuran 30 ya. Itu disamakan. Kalau enggak, kalian ketika intake manifoldnya masih standar, bisa diporting ya. Itu porting sebesar 30 mm. Jadinya nanti ketika karbu ya, karbu ini kan tempatnya bahan bakar dan udara tercampur ya. Praktiknya seperti ini guys. Ketika kalian menghidupkan motor ya, menghidupkan motor, otomatis karbu ini bekerja. Presnya itu akan melakukan yang namanya pencampuran udara dengan bahan bakar. Lalu ketika kalian menggas motor, otomatis ya, itu angin terdorong ke dalam, dan juga pada bagian ini akan mengeluarkan yang namanya bahan bakar ya guys. Bahan bakar ketika skep mengangkat dan lalu menuju kepada intake manifold. Menuju kepada intake manifold, lalu dihisap dengan klep hisap dan terjadi yang namanya pembakaran. Ketika gak seimbang ya guys, gak seimbang antara venturi karbu 30 dan intake manifold yang masih standar yang tadi ukuran 24 dan klepnya kalian masih menggunakan 28, itu akan terjadi yang namanya penurunan gas guys. Percepatan gas itu akan menurun karena ini pasokan bahan bakar dan udara ini lebih besar, ukurannya venturinya 30. Nah, sedangkan intake manifold kalian ini berukuran 24 ya. Kan gak seimbang, 30 24. Jadi selisihnya 6. Dan klep kalian juga berukuran 28. Selisihnya dari ke karbu ini 2 ya guys. Dan juga dari klep intake ke manifold ini selisihnya 4 guys. Itu gak seimbang guys. Nah, makanya di sini ketika tidak terjadi keseimbangan pada percepatan gas, itu dapat mengakibatkan yang namanya performa akan menurun guys. Akselerasi juga menurun dan torsi itu berkurang. Jadi motor tidak respon. Dan juga dapat menyebabkan yang namanya karbu ngok ya.
susah disetting, boros doang, akselerasi gak ada itu. Nah, makanya karena itu saya menyarankan seperti yang tadi, maupun klep standar kalian asalkan dibubut pada bagian ini ya. Nanti itu pada ruang bakar ya, pada lubang ini juga mengikut besar guys, karena diameter ininya kecil. Itu aja sih. Yang pertama kalian harus melakukan pembubutan ya, pembubutan klep. Yang kedua harus melakukan pergantian intake manifold atau memorting intake manifold, lalu melakukan porting di lubang intake ya. Itu aja sih. Itu aja ya guys. Coba sendiri dah kalian praktekkan ya. Kalian semisal memiliki motor Supra atau Vega, itu diameter klep innya masih 24. Kalian pakai Venturi Karbu 30 ya. Pakai Venturi Karbu 30 dan tidak melakukan pemortingan pada bagian lubang intake dan intake manifold masih menggunakan standar, coba saja dah, pasti motornya boros doang, tenaga gak ada. Ya, hanya itu yang dapat pengalaman saya berikan ya tentang hubungan dari Venturi Karbu dengan intake manifold dan juga klep. Ya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.